睡了很久。皓月，你已经进化回来了。 Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kapan kalian berencana mengikuti ujian tahta ilahi? Yang Haoyu bertanya dengan sungguh-sungguh. Long Hao Chen menjawab, hal pertama yang akan kulakukan setelah pertemuan besar kuil berakhir adalah kembali ke kuil ksatria untuk mengikuti ujian tahta ilahi. Namun, bukan hanya aku, Han Yu dan Zhang Fangfang juga akan ikut. Karena mereka telah melewati langkah ke-9, mereka seharusnya memenuhi syarat ini. Yang Haoyu mengangguk, kalian semua memang memenuhi syarat. Aku memanggil kalian hari ini dengan harapan kalian dapat mempersiapkan diri. Jika tujuan kalian adalah tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kalian harus mempertimbangkannya dengan saksama mulai hari ini dan seterusnya. Long Hao Chen kaget. Dia tahu bahwa Yang Haoyu seharusnya menjadi satu-satunya orang kuat yang masih hidup di kuil ksatria yang sebelumnya telah berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Meskipun dia telah gagal, pengalaman itu tentu saja merupakan hal yang paling berharga yang diperolehnya. Yang Haoyu bertanya, apakah kau tahu mengapa akhirnya aku tidak menjadi ksatria ilahi? Long Hao Chen mencoba menjawab, apakah itu karena kau telah sepenuh hati berfokus untuk mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan? Yang Haoyu menunjukkan senyum pahit, ngomong-ngomong, ini masalah langit berbintang. Ketika aku masih muda, setelah memanjat pertemuan besar kuil, aku belum berhasil menemukan binatang ajaib yang cocok untukku. Oleh karena itu, sama sepertimu, aku pergi mencarinya melalui susunan pemanggilan. Binatang ajaib berkepala banyak milikmu seharusnya berasal dari sana. Ngomong-ngomong, kita berdua sangat beruntung. Aku juga mendapatkan persetujuan dari langit berbintang di sana. Kekuatan sejati binatang mitologi langit berbintang adalah fusi. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, tetapi dapat menarik kekuatan dari langit berbintang untuk membantuku berlatih dan bertarung. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan kultivasiku, kemampuannya juga tumbuh secara bertahap. Ini memberinya reputasi sebagai binatang mitologi manipulasi bintang nomor 1. Dalam beberapa hal, meskipun singgasana ilahi adalah papan nama kuil ksatria kita, 5 singgasana ilahi lainnya saja akan memberiku manfaat jauh di bawah langit berbintang. Langit berbintang bukan hanya keberadaan seperti alat ilahi bagiku, tetapi juga teman luar biasa yang membantuku dalam berkultivasi. Bakatku sebenarnya jauh di bawah Chen Zidian, tetapi bantuan langit berbintanglah yang memungkinkan pencapaianku saat ini. Tetapi, langit berbintang tidak memberiku pilihan. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia tidak akan melekatkan dirinya pada alat ilahi apapun yang kualitasnya lebih rendah dari dirinya sendiri, jadi aku hanya bisa menantang persetujuan singgasana ilahi keabadian dan penciptaan, hanya untuk akhirnya gagal. Long Hao Chen tiba-tiba menyadari. Jadi, Yang Haoyu ternyata punya cerita seperti itu. Yang Haoyu menjawab, yang membuatku heran hari ini bukanlah kultivasimu, tetapi jarak antara Starry Sky dan binatang ajaib berkepala banyak milikmu. Ketika kau memanggil binatang ajaib berkepala banyak itu di saat kritis, itu menyebabkan Starry Sky melarikan diri sementara hanya dengan raungan. Ini pertama kalinya aku mengalami pertemuan seperti itu sejak mengakhiri kontrakku dengan Starry Sky. Tahukah kau pikiran apa yang Starry Sky sebarkan kepadaku saat itu? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Starry Sky sangat takut, sejauh yang kuingat, Starry Sky selalu bangga, bahkan ketika menjadi rekan kontrakku. Tapi itu pertama kalinya aku melihat sisi pengecutnya. Setelah pertandingan berakhir, aku bertanya padanya apa yang terjadi. Setelah terdiam beberapa saat, ia memberitahuku bahwa, seperti halnya Starry Sky nomor 1, rekan berkepala banyak milikmu adalah dewa iblis pertama yang muncul. Keduanya adalah eksistensi dari tingkat yang sama sekali berbeda, dan Starry Sky tidak setuju untuk memberitahuku lebih banyak tentangnya. Dewa iblis pertama yang muncul. Melihat ekspresi terkejut di wajah Long Hao Chen, Yang Haoyu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan yang besar. Mungkinkah kamu juga tidak tahu asal-usul binatang ajaibmu ini? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat aku memanggil Hao Yue di dunia ini, dia hanya memiliki penampilan seperti kadal. Pada saat itu, dia dipenuhi memar.
Kemudian dia melanjutkan untuk menyelamatkan Hao Yue dengan darahnya sendiri sekaligus, menyebabkan kepala elemen cahaya keduanya tumbuh. Setelah itu Hao Yue terus berevolusi, menjadi semakin kuat, dan dia menjelaskan dalam kalimat sederhana bahwa dia bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Mendengar cerita Long Hao Chen, Chen Zidian dan Yang Haoyu saling bertukar pandang. Kedua ksatria legendaris ini tampak dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka awalnya percaya bahwa Long Hao Chen telah mengandalkan kekuatan cahaya murni itu sebagai Sion of Light untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Baru sekarang mereka menyadari bahwa itu sebenarnya adalah kemampuan Hao Yue. Jadi sebenarnya Kaisar Dewa Iblis ingin membunuhmu dengan memanfaatkan kontrak darah antara Hao Yue dan dirimu untuk membunuh Hao Yue. Apa sebenarnya Hao Yue yang membuat Kaisar Dewa Iblis takut padanya? Chen Zidian tampak berpikir. Bahkan dengan lebih dari 300 tahun hidupnya, dia tidak tahu seperti apa binatang ajaib Hao Yue. Yang Hao Yu tersenyum, tidak perlu terlalu memikirkannya, Chen tua. Meskipun kita tidak memahami dengan jelas asal-usul Hao Yue, kita dapat yakin bahwa dia akan sangat berguna. Mungkinkah kamu tidak memahami ikatan kontrak darah? Dia hanya mirip dengan bagian tubuh Hao Chen. Mendengar ini, Chen Zidian akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Karena memang begitu, dengan ikatan kontrak, tidak ada kekurangan dalam membuat Hao Yue sekuat mungkin. Yang Hao Yu memberitahu Long Hao Chen, sepertinya dengan dua tonjolan besar di kedua sisi leher binatang ajaib ini, ia memiliki kemungkinan untuk menumbuhkan lebih banyak kepala. Dengan 6 kepala, ia sudah berada di puncak langkah ke-8, jadi begitu ia berevolusi, bukankah kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Selama kultivasinya mencapai sekitar peringkat ketiga dari langkah ke-9, ia pasti akan memiliki kemampuan domain. Dan kemudian, dengan ia bergabung denganmu, aku sama sekali tidak akan menjadi lawanmu, menjadikanmu nomor 1 yang sebenarnya di aliansi saat itu. Hao Chen, cobalah untuk mempercepat masalah ini dan bantu ia mencapai terobosannya. Long Hao Chen mengangguk. Sebenarnya, selama periode lebih dari 4 tahun ini, Hao Yue tidak hanya pulih dari semua lukanya, tetapi kekuatannya juga mengalami lompatan besar pada tahun-tahun itu. Sebagian energi spiritual yang diserapnya dari Menara Keabadian diteruskan ke Hao Yue, yang memiliki akumulasi kekuatan yang luar biasa. Karena akumulasinya cukup, ia sudah dapat membuat terobosan kapan saja. Namun, Hao Yue memberitahunya melalui transmisi mental bahwa terobosan ini kemungkinan besar akan menarik keluar eksistensi terkuat di wilayahnya. Para ahli itu telah lama mengambil langkah-langkah terbaik, mengetahui bahwa jika mereka tidak dapat menghentikan Hao Yue dari berevolusi kali ini, mereka tidak akan mungkin membatasi Hao Yue. Jadi, Long Hao Chen perlu mengambil tindakan pencegahan yang benar-benar aman karena ini sangat berkaitan dengan hidup atau mati Hao Yue dan timnya. Setelah pertemuan besar kuil ini berakhir, Long Hao Chen ingin berusaha keras untuk mendapatkan persetujuan tahta ilahi sebelum membantu Hao Yue membuat terobosannya untuk meningkatkan kepastian dalam membantu Hao Yue membuat terobosannya. Yang Hao Yu menyatakan, terlepas dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kelima yang lain hanya dapat disebut reproduksi. Meskipun mereka semua mencapai tingkat alat ilahi, mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Dengan bakat dan kultivasimu, kamu pasti akan mendapatkan persetujuan dari kelima tahta ilahi ini, membuatmu secara langsung dapat menjadi tahta ilahi. Tetapi untuk benar-benar menjadi pemilik tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kamu harus menjalani ujiannya. Saat itu, saya gagal melewatinya. Ujian. Long Hao Chen bertanya dengan penasaran, kakek yang, tentang apa ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan? Yang Hao Yu menjawab, ini yang ingin saya ceritakan kepadamu, alasan utama kegagalan saya saat itu adalah. Long Hao Chen, Yang Hao Yu dan Chen Zidian berdiskusi secara pribadi selama lebih dari 1 jam sebelum keluar dari pagoda misi pasukan pemburu iblis. Yang Hao Yu memberitahunya tentang banyak aspek ajaib dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, sambil mencerahkannya banyak hal tentang subjek domain, memberinya banyak manfaat. Hari kedua, pagi. Ketika Long Hao Chen memimpin secercah harapan cerah untuk kembali ke pertemuan besar kuil, mereka hampir seketika menjadi titik fokus semua ahli dari 6 kuil agung. 3 pertandingan terakhir berlangsung cepat, dan 24 kontestan keluar dari tempat tersebut. Setelah putaran ketiga berakhir, setiap kontestan yang menang telah memperoleh total 4 poin. Setelah pertandingan ini berlangsung, kuil Ksatria hanya memiliki 5 kontestan yang tersisa, dengan 6 untuk kuil penyihir,
3 untuk kuil spiritual, 2 untuk kuil pembunuh, dan hanya 1 yang tersisa untuk kuil prajurit. Bright Glimmer of Hope adalah kuda hitam terhebat, dengan total 7 orang yang tersisa. Setelah 3 ronde, beberapa variasi terlihat pada skor total. Kuil Ksatria memperoleh 66 poin, kuil penyihir 65, Bright Glimmer of Hope, 56, kuil spiritual, 42, kuil assassin, 34, dan kuil prajurit memperoleh 24. Dengan hanya 10 kontestan, Bright Glimmer of Hope sebenarnya telah naik ke posisi ketiga setelah 3 ronde, dan, meskipun masih ada jarak yang memisahkan mereka dari 2 teratas, mengejar ketertinggalan tidaklah memungkinkan. Hanya ada jarak 1 poin yang tersisa antara Mage Temple dan Knight Temple juga. Kompetisi individu sudah mencapai klimaks terakhirnya. Ronde keempat pasti akan mengubah peringkat akhir paling besar pertandingan ini akan memungkinkan setiap kontestan memperoleh nilai lebih dari 8 poin. Tidak diragukan lagi, Bright Glimmer of Hope telah menjadi topik terpanas yang sedang tren hingga 7 dari 12 pertandingan akan melibatkan mereka. Suara Chen Zidian yang berwibawa bergema sekali lagi, ronde keempat kompetisi individu, dimulai. 2 lampu pilihan menyala, menghasilkan suara berdesir. Setelah terbang di udara, salah satunya langsung jatuh di ruang tunggu kuil Ksatria. Ini adalah yang paling mungkin, karena, bagaimanapun, kuil Ksatria memiliki 5 orang yang tersisa untuk ronde keempat ini, sementara Bright Glimmer of Hope memiliki 7 orang, yang berarti lebih dari setengah kontestan yang tersisa dari ronde ketiga. Dalam sekejap cahaya, seorang Ksatria dari kuil Ksatria dipilih bersama dengan dari kuil penyihir. Tahap keempat kompetisi dimulai dengan bentrokan yang intens. Setelah pertempuran hebat melawan Long Hao Chen dan Yang Haoyu kemarin, Li Zhengzi hari ini tampak sangat tenang, duduk di baris pertama stan kontestan kuil penyihir. Seperti yang biasa dia lakukan, dia membawa senyum tipis di wajahnya, seolah-olah penampilan luar biasa Bright Glimmer of Hope tidak ada hubungannya dengan dirinya. Di ronde keempat, yang tersisa tampaknya hanya petarung tingkat 9 yang kuat, dan hanya figur yang sangat baik. Dengan demikian, persaingan menjadi semakin panas. Setelah 1 jam berlalu, setengah dari 12 pertandingan telah berlalu. 3 petarung dari jajaran Bright Glimmer of Hope telah muncul. Wang Yuan dan Lin Xin melewati cobaan itu, sementara Zhang Fangfang kalah dari Li Zhengzi. Yang Haoyu tidak begitu terkenal sebelum pertandingannya melawan Long Hao Chen, tetapi setelah bentrokan domain, identitas Yang Haoyu dengan cepat menyebar dari telinga ke telinga. Pemain kuat nomor 1 di kuil Ksatria. Orang-orang yang benar-benar menyadari hal ini selama pertandingan ini masih sangat sedikit, dan yang diketahui sebagian besar orang hanyalah bahwa Long Hao Chen adalah pemenang terakhir pertandingan ini. Bagi seorang kapten pasukan pemburu iblis bergelar yang masih muda, mengalahkan secara berturut-turut kekuatan nomor 1 dari kuil prajurit dan kuil Ksatria, Long Hao Chen dan Bright Glimmer of Hope telah menjadi target utama perhatian. Kemegahan 6 kuil besar telah dikalahkan oleh penampilan mereka yang kuat. Untuk pertandingan keempat, Long Hao Chen memasuki panggung sekali lagi. Namun, yang mengherankan, orang bertanya-tanya apakah ini bisa disebut kehendak surga atau benar-benar nasib buruk, karena kali ini ia harus berhadapan dengan pengguna domain lain, serta salah satu kekuatan paling terkenal dari aliansi kuil, kepala kuil spiritual dan pengguna domain Kaisar Binatang, Chen Hongyu. Melihat bahwa ia telah menarik Long Hao Chen sebagai lawannya, Chen Hongyu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ringan. Orang yang paling tidak ingin ia hadapi sebenarnya adalah Long Hao Chen. Dalam pertarungan antara Long Hao Chen dan Yang Haoyu, ia telah memahami bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara kultivasi Yang Haoyu dan dirinya sendiri. Meskipun Long Hao Chen dapat dikatakan telah memperoleh kemenangan sederhana melawan Yang Haoyu, fakta bahwa ia telah berhasil bertahan dalam situasi seperti itu lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatan dominan anak muda ini. Dalam waktu kurang dari 5 tahun sejak konfrontasi terakhir mereka, ia telah menjadi yang menguasai wilayah kekuasaan. Kalah melawannya tentu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Tetapi bahkan menang melawan orang muda seperti itu bukanlah hal yang mulia. Jadi ketika Chen Hongyu keluar dari sisi kuil spiritual, raut wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Long Hao Chen bukanlah Chen Ying'er, jadi sebagai kepala kuil spiritual, ia tentu saja tidak bisa begitu saja menyerah, apalagi hanya kalah dalam permainan. Long Hao Chen memimpin untuk berjalan ke dalam stadion, memberi hormat kepada Chen Hongyu, melakukan penghormatan ksatria standar di depannya, salam, kepala kuil Chen. Chen Hongyu hanya mengangguk, mari kita mulai. Dia tidak mau berbicara lebih banyak.
Pertandingan ini hanya bisa menjadi upaya habis-habisan. Long Hao Chen tidak bisa mengeluarkan senjata ofensif seperti di pertandingan sebelumnya. Tentu saja, dia bisa mengatakan bahwa jika dia tidak membentuk pedang kehidupan dan penciptaan dengan dua pedang ilahi itu, Long Hao Chen tidak mungkin menyebabkan dua evolusi domainnya itu. Menang melawan Long Hao Chen bukanlah hal yang mustahil baginya. Mengesampingkan sisanya, dia adalah yang mencapai peringkat ketiga dari langkah ke-9, dan Long Hao Chen seharusnya belum mencapai peringkat ketiga. Namun, Chen Hongyu benar-benar memiliki kedekatan yang buruk dengan Long Hao Chen. Saat itu, pertarungannya melawan Bright Glimmer of Hope seharusnya menjadi pertarungan yang benar-benar berat sebelah baginya, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa begitu binatang berkepala 6 milik Long Hao Chen keluar, Chimera berkepala 4 miliknya langsung kehilangan semua kekuatan bertarungnya, dan hingga saat ini, Chen Hongyu belum memahami jenis binatang ajaib apa yang bisa ditunggangi Long Hao Chen. Memikirkan tentang bagaimana binatang panggilannya pasti akan ditekan, dia sama sekali tidak merasa senang. Mengangkat tangannya, cahaya putih susu muncul di telapak tangan Chen Hongyu, berubah dalam sekejap mata menjadi bola cahaya putih susu yang melayang di depannya. Tidak ada peralatan yang bisa digunakan, jadi seseorang hanya bisa membuat tiruan yang terbuat dari energi spiritual. Unicorn ilahi muncul kembali di depan Long Hao Chen. Bukannya dia merasa itu sudah cukup, tetapi kemampuan Hao Yue terlalu kuat dan cenderung menyebabkan cedera. Karena ini adalah pertemuan besar kuil dan bukan pertempuran melawan iblis, dia tidak akan membiarkannya keluar kecuali benar-benar diperlukan. Dengan meningkatnya kultivasinya, aspek tirani dan destruktif Hao Yue meningkat dengan kecepatan ekstrim, dan Long Hao Chen terkadang kesulitan mengendalikan emosinya dengan baik. Unicorn ilahi tidak sama Star King telah mengikuti Long Hao Chen sejak dia masih menjadi unicorn cahaya bintang, dan tidak mungkin berevolusi tanpanya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perjanjian yang mengikat antara Long Hao Chen dan dirinya, dia memiliki perasaan yang sangat dalam terhadap Hao Chen. Dan terlebih lagi, mengikuti pemilik tubuh Dewa Cahaya seperti Long Hao Chen sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Unicorn secara alami dekat dengan cahaya, jadi siapa lagi selain Long Hao Chen yang bisa begitu dekat dengannya? Tetap saja, Star King memiliki masalahnya sendiri. Setelah berevolusi menjadi unicorn ilahi baru-baru ini, dia masih dalam proses adaptasi, dan tidak dapat menggunakan banyak kemampuan unicorn ilahi. Kalau tidak, dorongan yang telah dia berikan dalam pertandingan kemarin kepada Long Hao Chen tidak akan semudah itu. Salah satu harapan Long Hao Chen adalah untuk membangkitkan potensi Star King melalui pertempuran terus-menerus, untuk benar-benar menjadikannya unicorn ilahi. Raungan yang mengerikan mengguncang seluruh panggung saat sosok besar keluar dari gerbang pemanggilan Chen Hongyu. Sosok besar ini tingginya 15 meter, berdiri tegak seperti gunung, dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut putih yang berkilauan dalam kilau metalik. Berdiri tegak, ia menghantamkan kedua tinjunya yang besar ke dadanya sendiri, mengeluarkan suara yang keras. Long Hao Chen belum pernah melihat orang utan sebesar itu sebelumnya. Di antara binatang ajaib, orang utan adalah makhluk yang sangat kuat, tidak hanya memiliki kemampuan yang tak kenal ampuh, tetapi, terlebih lagi, kecerdasannya jauh lebih tinggi daripada binatang ajaib biasa. Kemampuan fisiknya yang kuat, kecepatannya yang lincah, dan serangannya yang sangat berbahaya membuat mereka menjadi salah satu target favorit para pemanggil. Ketika kelompok Long Hao Chen berhadapan dengan Chen Hongyu 5 tahun lalu, dia belum pernah melihat binatang ajaib ini, entah karena Chen Hongyu sengaja tidak memanggilnya saat itu atau belum memilikinya. Dari fluktuasi yang dilepaskannya, orang dapat menentukan bahwa itu pasti salah satu dari 9 binatang ajaib yang mungkin dikontrak Chen Hongyu, dan bukan pemanggilan biasa. Orang utan besar itu meraung, dan segera menyerbu ke arah Long Hao Chen dengan kecepatan yang luar biasa, melaju kencang. Hanya dalam 2 gerakan cepat dan 1 lompatan, ia sudah berada di depan Long Hao Chen. Tiba-tiba mengangkat kedua tangannya, ia segera meninju langsung ke wajah Long Hao Chen. Sebelum telapak tangannya tiba, angin kencang yang mengerikan sudah bertiup kencang, dan yang lebih mengerikan, udara dingin yang mengerikan menyelimuti Hao Chen dan unicorn ilahi pada saat orang utan itu meninju. Binatang ajaib berelemen es tingkat ke-10, setara dengan manusia kuat tingkat ke-9. Pukulan ini saja sudah cukup bagi Long Hao Chen untuk merasakan kekuatannya yang besar. Melawan seorang pemanggil, prioritas terbesar adalah menghentikan lawan memanggil semua binatang yang dipanggilnya. Long Hao Chen tidak menghindari serangan seperti itu, menyilangkan tangannya untuk membentuk postur menangkis.
Setelah tinju yang mendominasi itu bersentuhan dengan tangan Long Hao Chen yang sangat kontras, sosok orang utan itu tampak membeku, tubuhnya terlempar keluar pada saat berikutnya. Itu menghantam sampai ke gerbang cahaya. Unicorn ilahi mengepakkan sayapnya dan membawa Long Hao Chen untuk mengejarnya sampai akhir. Pedang emas besar muncul di udara. Memiliki beberapa kemiripan dengan Sword Intent Domain milik Qiu Yonghao, Sword Intent yang mendominasi dari pedang cahaya besar itu langsung mengunci orang utan itu. Belum lagi Heart of Eternity milik Long Hao Chen, energi spiritual internalnya mencapai 290.000, jadi meskipun kultivasinya sedikit lebih lemah, Divine Unicorn yang ditungganginya tidak boleh dilupakan. Peningkatan energi spiritual Divine Unicorn setidaknya 100.000, totalnya lebih dari 150.000 jika Secret Light ditambahkan. Kalau tidak, Long Hao Chen tidak akan bisa menandingi dalam bentrokan domain kemarin. Orangutan es ini adalah binatang ajaib yang kuat dari tingkat ke-10, tetapi hanya setara dengan tahap awal dari langkah ke-9. Dalam bentrokan langsung, atribut esnya tidak sebanding dengan cahaya Long Hao Chen dan energi spiritualnya juga tidak sebanding, yang secara alami menyebabkannya terlempar tanpa ampun.